Matilda, ini adalah hero-hero yang sering buat di-ban, tapi ternyata dilepaskan semua. Nah, kita lihat nih saat lagi biasanya kalau drafting phase mulai itu udah ada tuh beberapa hero yang langsung kena tuh ya. Apakah Matilda akan ada di situ? Iya betul. Ini terlalu berbahaya Matilda ini. Ya, tapi Ogwe juga tadi ternyata lawan Onyx ini build-nya hybrid, bukan full attack. Udah mulai deh ya mendapatkan hidayah. Hilang Matilda, hilang Poveus. Tuh dia tuh Matilda udah hilang. Ini waktunya Matilda hilang, Pove hilang, Faramis hilang. Respect mereka. Ya, banyak banget. Joy sekarang ada. Oh yang mana? Nolan. Happy Brand selalu pakai Nolan. Oke. Nolan kah? Karena begitu banyaknya yang terlepas. Nolan ada, Joy ada, Guinevere ada. 3 hero ini udah yang mungkin pilihan utama kali kalau ada yang terlepas. Dan sekarang Nolan lain menjadi pilihannya. Ya, dan Guinevere, Joy, Nolan, 3 hero yang 90% hilang lah. Ini muncul semua sekarang. Bisa ganti-gantian juga, dan jangan lupakan kalau Guinevere bisa dimainkan sebagai roamer ya. Jadi kemungkinan mereka bisa diambil sekarang bagi AP Brand. Masih ada Bruno juga tadi. Iya, Bruno yang sebenarnya kalau memang cewek nggak dapetin Bruno ya, aku rasa masih cukup ini ya, banyak full hero dari Cloud, cewek ya? sendiri. Dan AP Brand memegang 100% win rate dalam game yang sebenarnya cuma selesai tuh di bawah 18 menit. Ya 12 game ya. 12 game. I'm born with talent. Oke, Guinevere kembali. Dan Apakah satu mereka lagi. akan bawa ke arah I will Bruno choose kah? my own Tapi path. Arlot? Your team is picking. Oke. Sedikit berbeda, dan juga Arlot sebenarnya cukup banyak di group stage ya kemarin. Tapi masuk ke KO stage-nya berkurang. Dan ini kembali muncul lagi buat Arlot. Om, dengan hal seperti ini apakah Hut bisa dikeluarkan? Om? Karena dengan Bisa. 2 hero pertama saja ini kan udah kelihatan ya sisi. Cuman triggernya juga banyak banget kan. Betul. Final slash spatial migration. Ya, menurutku satu yang mungkin ya bisa diambil sekarang itu adalah Novaria. Jangan Novaria. sampai Novaria dipegang oleh Pew juga, dan Oke. memudahkan nanti special migration dan juga Iya. final slash dilakukan. Combo yang bisa dibilang mungkin sebelum combo Matilda Guinevere. Terima kasih, itu dia. Itu dia. Novaria dan juga Teris lah yang langsung diamankan. Wow. Oke, Terisla kembali untuk Boots. Om Dan nggak juga pakai jersey Onyx aja. Udah bisa ini. Jangan dong. Tapi cloud-nya diambil. Unrest-nya nambah 1 boleh. Nambah 1 nanti ya. Dan Cloud untuk Super Marco. Oke, Cloud memang tadi di ban ya sempatnya buat Cloud-nya karena respect terhadap hal tersebut. Tapi sekarang Bruno-nya di ban juga. Berarti kalau memang harus berhadapan dengan Cloud sekarang, yang paling memungkinkan kalau memang mau menangin di landing phase-nya Brody kan ya, biasanya ada efek stun-nya. Dan untuk BMI ke depan Iya. juga bakal sedikit ragu nanti Sun buat Cloud. rises when I give the Your word. team is Dan banning. Khalid juga ditutup karena melihat memang posisi dari Ogwen ini bisa ngebawain Arlot di area roamnya. Ini ada si Pika. Iya. Ada Yupi juga ya. Mirip ya. Tadi dari enggak, tadi gue pikir itu mirip, ternyata bener. Beneran ya orangnya itu. Ternyata bener. Ternyata bener kok bilang gue mirip. Bener. Kayak kenal gitu. Oke, dan Coach Daki, siapakah yang akan kamu tutup? Dari sisi Onyx, mereka bisa aja tutup mungkin Brody yang mau diamankan untuk cewek ya. Dan AP Brand bisa aja menutup ke arah Brody. Tapi ingat masih ada sebenarnya ini peluang yang banyak banget juga sih sebenarnya bisa diamankan oleh seorang Hiboy ya. Iya. Tigreal, Tigreal-nya bener ditutup. Ini sekalian Mino bisa ditutup juga. iya untuk Kecuali Onyx ya, ya, kecuali kalau AP Brand mereka mau main flex. Biasanya Arlot mereka ini main jadi roamer. Dan ternyata Pakito. oke, membawa Pakito, apakah cewek akan ngebawain Ixia kah? Cewek. Atau mungkin dia akan ngebawain ke arah yang seperti yang udah kita bahas, Brody. Brody, ya ada Brody. Mino ini bagus juga buat Onyx. Karena dengan adanya Teris yang udah diambil kan, udah pasti kalau emang Pakito nggak di-ban, rotasi bisa Betul. ancur-ancuran parah gitu loh kalahnya. Makanya mungkin ya setidaknya ini untuk distabilis terlebih dahulu, dan Minotaur kembali berhasil diamankan. Mino Mino. untuk Ogwen. Iya, untuk aku yang tadi gue kira ya oke lah Arlotnya bisa jadi roamer, tapi ternyata mereka juga ngedeny pick Mino untuk Onyx, jadi mereka mengamankan Minonya. Jadi Arlot bisa dipastikan akan mengisi EXP lane. Dan sekarang kita belum melihat adanya gold lane bagi Onyx. Kalau buat menangin mungkin di landingnya kayaknya Harit not bad juga sih Harit untuk Oh. cewek. untuk cewek.
ekstrim juga nih ya sekarang ya. Nah kan musuhnya ekstrim. Iya, boleh. Oke. Mau kemana nih? Dengan hero seperti ini, kalau emang mau ekstrim lagi, Kari Purify I'm ada Kari. sulit. Hey! Oh, boleh nambah satu lagi loh. Lari. Masalah ini sekarang Kari Purify apa Kari Flicker gitu loh. Kalau dia Kari Purify, bisa jadi dia bakal dihabek-habek sama Cloud yang bisa nabrak belakang gitu Aku loh. rasa respect ke Purify juga nggak masalah sih. Respect Purify gitu. Iya. Bisa menggunakan Purify, tapi untuk Cloud-nya bisa sangat cepat untuk nabrakin ke arah dia. Tapi Benar, dari benar. Karinya bisa selamat terhadap beberapa hero lagi gitu loh. Jadi ada plus minusnya. Oh iya, ada plus minus dan mungkin bantuan dengan adanya Astral Eco ya ngasih slow effect. Yap. Iya. Dan juga membuka bagaimana Membuka daerah vision. tersebut untuk bisa terlihat di mana aja player-player lawan. Wow, dan Grok di tangan dari Keyboy. Ya, dengan wild charge yang bakal bisa dibantu juga jelaskan Astral Echo nanti. Bakal lebih mudah Witness nanti the light of Virgo. untuk menabrak dan Nongol lagi. Odette Oh, yang nongol lagi. keluar. Nongol lagi. Ini dia. Untuk unique pick yang dipilih dan Odette. Ini kombinasinya bakal ngeri banget loh. Nih, Bakal ada Minion Fury lalu ada Swan Song yang dikeluarkan itu Iya. kacau sih. iya, tapi bermain dengan full resiko juga bagi Yep. Epic Brain. Bukan tanpa resiko mereka menggunakan Betul. hal tersebut karena bakal bisa diincar langsung. Ingat Nolan bisa langsung dash in masuk Yep. fracture out. Hmm. Ya dan damage-nya bakal nge-burst juga, belum lagi masih ada misalnya masih ada grok nanti, masih ada efek knock up meskipun ya susah banget, tak bisa di cancel. Let's see lah teman-teman ya. Mudah-mudahan Onyx pun bisa memberikan hasil yang baik lagi seperti di game yang pertama. Lalu mereka bisa menuju ke match point-nya. Tapi Brand bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Ini adalah raksasa juga Iya. dari Filipina. Game pertama yang mungkin kita udah ngelihat Onyx bener-bener struggle banget sampai di menit yang ke-21. Tapi game kedua kali ini tentunya AP Brand. Kita akan melihat mereka harusnya jadi tim juga yang sudah melakukan evaluasi dan adaptasi cepat. Yap. Bisa dibawakan di game kedua. Baiklah, kalau begitu ini dia pertandingan di game yang kedua antara Onyx dan Welcome juga to Brand. Jadi Mobile langsung Legends. saja kita menuju ke Land of Down. Oke, dengan mendapatkan Nolan ya untuk first pick sendiri tadi. Ini Nolannya sebisa mungkin kita nggak melihat ada impact besar dari Nolan untuk Onyx di game yang pertama. Di game yang kedua ini jelas kita berharap akan ada impact dari Nolan untuk bisa menangin early team fight. Karena tadi memang pressure-nya sangat-sangat masuk ya. Lebih ke arah mungkin game pertamanya nggak dapetin momen aja sih buat Kairi untuk masuk ya. Karena dia diganggu tadi. Diganggu Gwen-nya kan juga. ganggu banget waktu Iya. dia lagi Iya. ada di purple. 2 kali aku ngeliat dari awal purple buff-nya spawn. Dengan yang tadi dekat dengan di turtle itu diganggu terus-terusan. Jadi dia nggak bisa untuk setup di turtle. Oh Iya. ini kayaknya dari Onyx ada pause dulu ya teman-teman ya. Sabar ya tuh. Benar troubleshootingnya dari Onyx. Mhm. Tuh bootsnya lagi dideketin sama Marshall tuh. Kenapa Kenapa? apa yang salah nih? Anu, Suara nih. Suara nggak kedengeran kenapa gimana gitu apa jaringan gitu mungkin itu lagi dibenerin dah. Lagi teman-teman dah. dicek ya, sabar ya teman-teman ya. Lagi dibenerin, sabar ya. oke. Kalau dari Epic Brand gimana nih ngeliat draftnya nih? AP Brand sebenarnya mereka cukup kuat loh buat tim fight 5-nya ya. Karena ada combo Gwen Mino plus Odette Cloud-nya ini yang bakal masuk. Yang aku takutin sih cuma itu sih. Menurutku kalau dari Epic Brand ya, mereka benar-benar mainnya frontal. Iya, Jadi mereka bisa main tabrak, main Iya, tabrak. mereka langsung buka semuanya aja. Mhm. Tapi kalau source skill mereka sudah habis, nah ini dia. Sebenarnya kesempatan adalah bagaimana cara dari Onyx nanti bisa ngebait untuk keluarnya semua source skill. Karena begitu habis, ini proses cooldown-nya lama banget semuanya. Dan Odette yang sekarang ini kan bisa ngedash ya. Bisa ngedash sekali, Ah. tambah flicker sekali. Tambah Ya, flicker hitungannya sekali. 2 kali Iya, kalau ada makanya. flickernya. Jadi sebenarnya untuk ngejar ke pemain-pemain Onyx yang mungkin harusnya mereka menghindari area of effect dari Minotaur atau Gwen, Mhm. ini masih bisa dikejar sama Odette. Yap. Gak cuma Odette bahkan yang ngejar, tapi ada Cloud juga. Yang kelihatan juga memang secara late game potential ini adanya Cloud yang berbahaya. Karena Novaria deket-deketan dengan Cloud, apalagi di late game. Wah ini bahaya banget buat Novaria. Semangat Onyx ya Allah. Terima kasih. Asik. Tuh ada Go Onyx juga tadi tuh. Backgroundnya udah kuning kan, udah kelihatan tuh. Mhm. Udah megang device semuanya dan sekarang waktunya kita akan langsung menuju ke Land of Down kembali. Oke, game yang kedua. Di mana 1-0 memang sudah dikantongi oleh Onyx, tapi kali ini Keyboy yang sepertinya kembali merusuh ya. Diganggu lagi ya. Dan masih memang bisa diangkat. Wait. Oke, flicker dipakai oleh Aman. Kicker. Nggak apa-apa. Awal. Ya awal gak ada masalah memang karena memang dari Kibo yang punya potensi untuk mengganggu. Karena Mengganggu. secara power of nature kasih damage kan beda Yep. dengan Minotaur.
Itu rame banget tuh. Iya, ada 1, 2, 3 player, tapi Burst-nya sudah melihat dari kejauhan, bahkan sekarang dari set talent emblemnya pun sudah nongol kembali. Ya, sama-sama dengan Tenacity buat kedua marksman, jadi lebih memilih untuk bermain defense ya. Di semasa dari laning phase mereka juga, dari kedua junglernya masih tetap sama, yang satunya malah assassin berarti untuk Nolan. Yap. Bisa bermain dengan full burst damage. Zaman berbeda, Kairi masih berhasil selamat, tepat berada di tengah 3 player loh. Ya, dan bahkan dia tadi dapat kan tadi. Dia dapat Fire Beetle-nya. Dari Iya. Fire Beetle tetap bisa diambil, bahkan untuk sekarang Kiboy-nya di bagian bawah menemani dulu ke arah cewek ya. Cewek udah level 3 terlebih dahulu, namun di bagian tengah ini udah terlihat ya dari minimap ada beberapa pergerakan yang langsung dilakukan oleh Kairi dan juga Sans, namun masih bisa selamat untuk PO-nya. Dan bakal di-TB tentunya sama Ogwen karena kayaknya memang AP Brand mereka udah ngeliat deh pergerakan Sans itu kalau bawa Novari ya, dia nggak akan sayang-sayang ke arah Astral Recall-nya. Ya. Mhm. Dia pasti bakal langsung tembak terus lagi Iya, bisa. ngepok terus ya. Ngapok terus, budah aimnya gila-gilaan gitu loh. Ya, dan bagusnya dari Onyx sekarang, lihat KLTZ. Belum ada di level 4, KLTZ benar-benar tertekan dari awal. Belum bisa file requiem, jadi memudahkan untuk bisa melakukan ado retribution sekarang. Benar sekali, dan Kiboy pun udah join dengan level 4 ya, bahkan sekarang penalti zone-nya connect ke arah kedua orang sekaligus. Mau pergi ke arah mana? Ada 2 orang yang benar-benar langsung dihajar dan diselesaikan oleh Sans. Iya, kalau kalah late game mungkin ini agak sedikit ketar-ketir ya dari sisi Onyx. Jadi mereka harus bermain lebih cepat, tempo, permainan yang mungkin lebih nge-pressure di early-nya sih. Buset dah itu final slash-nya connect dan Boots-nya diajak terbang tadi ya. Tapi masih cukup tanky ya dari Boots juga, dan Kiboy masih mengganggu dengan pattern yang sama nih kalau Wah, itu jauh banget muternya dia dan ada waktu yang ke delay. Yap. Ya 5 second ke delay itu bagus banget, apalagi untuk jungler ya. Ya dan sekarang Astro Metron udah langsung dikeluarkan juga. Super Marco pun dalam keadaan yang mungkin tidak baik-baik saja, walaupun sekarang cewek juga dari sisi HP-nya gak terlalu banyak dan mau gak mau pun dia harus pulang, tapi ternyata tidak kalau kita lihat dari minimap. Iya, ini Sans kalau udah pakai Novari yang ini semua map terang banget deh Iya, betul. untuk Onyx. Karena dia bisa berada tiba-tiba ada di posisi rumput jungle lawan yang Nah, membuat dia bisa nge-pressure satu laningnya. Oke, Sans yang akan menembak dari kejauhan dan kena lap sudah. Bahkan untuk sekarang Pio-nya berhasil lagi dihancurkan. Augennya harus pergi ke tempat yang berbeda. Hey, ditutup jalannya dan harus belok ke tempat yang lain. 4-0 sekarang dimiliki oleh Onyx. Di cancel recall yang gak dikasih recall ternyata dari Ogwen dan Sans. Ya, jadi sudah mulai memang dari Onyx karena memang ini beda banget dengan tempo di game yang pertama di mana Kairi gak dapetin apa-apa sama sekali. Sekarang lihat Hunter Strike sudah ada di tangan Kairi. Dan beda gold dari kedua jungler, 1.300 banding 2.600 kali 2. Iya, dan bahkan Kaltizinya aja emang agak sedikit tertahan ya dari Nah, segi itemnya. Dan Super Marco Oke, Super Marco terjebak sendirian. Blazing langsung dikeluarkan. Super Marco masih bertahan sejauh ini. Tapi tidak untuk waktu yang lama karena cewek berhasil mendapatkan 1 poin kill pula. Ogwen, coba lihat ada pergerakan di mana sekarang. Dari Minotaurnya lompat lagi ke arah yang berbeda. gila, ini benar-benar Mundur dulu bang. Novarinya Sans sih benar-benar membuat semua ketar-ketir ya. Lihat tuh. Sakit banget. Gimana ya? Ya, dengan Astral Sphere dan juga Astral Echo tadi yang memang dibuka juga. Ini mempermudah untuk Onyx karena vision jelas banget terlihat. Iya. Dan akhirnya ya karena visionnya ada, Kairi lebih mudah untuk bisa melakukan setup demi setup. Dan Betul. Kiboy udah nyaman banget sebenarnya, dia tinggal ngeganggu aja lagi-lagi ke area jungle dari Kaltizi. Yap. Ini juga adalah satu hal yang sangat luar biasa ya. Yang satu ngejikat langsung ke arah Turtle, yang satu gangguin lagi ke arah dari Onesh buff-nya. Jadi Ada gangguan di mana-mana. iya, konsentrasi yang emang benar-benar terpecah. Ada prioritas yang harus mereka jalankan. Mau Turtle atau mau leveling lu dari sisi dari Orange buff-nya. Betul. Waduh, ditembak lagi pundaknya. Dan ya jangan lupakan ini masih di bawah menit yang kelima. Lihat Cancel bagaimana lagi. full plating ada di bottom lane. Di top lane juga ada di full plating. Itu diusir sampai Diusir. benar-benar pulang ke rumah loh. Sama Kiboy sama Sans. Dan bahkan Flap TZ levelnya sama kayak Kiboy. Level 6 dua-duanya. Baru naik ke level 7 sekarang buat Flap TZ. Iya, Kaltizi juga udah mulai ketinggalan dari 2 level, bahkan sekarang Kiboy Kiboy di situ loh jaganya. udah Oke. siap motong dia. Terlihat Kyle Tuzi, sementara ada Burst di bagian bawah dan juga Super Marco yang bersiap untuk bisa menghancurkan lagi ke arah 1 turret. Tapi ternyata masih bisa dihilangkan. Kiboy yang di tempatnya berbeda, tapi dia punya power of nether untuk bisa memiliki anti sisi terhadap beberapa sisi yang dimiliki oleh pemain dari AP Brand. Kairi harusnya udah mulai terlihat juga sekarang, udah mulai pada masuk ngerusuk ke area jungle dari AP Brand. Ya, menurutku ini power juga buat Kairi ya. Karena dia bisa nge-burst down siapapun sekarang dengan keunggulan item seperti ini. Tuh. Dan juga Flap sih hampir saja tadi ditembak oleh Sans ya. Tapi tepat berada di tengah-tengah dari pemain-pemain yang bikin oleh AP Brand. Fury Hammer di tangan dari Kairi juga, sementara memang Sans masih akan lebih berfokus.
mungkin ke arah Lightning Truncheon ya? Bisa sih Aha, buat si Suns kan. iya. Waduh, itu Ya, KLTZ-nya. kena- KLTZ-nya menunggu dari pop netternya langsung hilang. Sementara sekarang Swansong langsung dikeluarkan. Bahkan untuk sekarang Keyboy Japanci berhasil selamat. Tapi ada beberapa source kita udah dikeluarkan pula. Tapi KLTZ-nya masih berhasil pergi ke tempat yang berbeda. Penalti langsung dikeluarkan pula. Kenal langsung ke arah 3 player. Burst-nya masih bertahan sendirian di Cewek. bagian depan. Augen-nya sedikit lagi. Patricia Augen yang masih berhasil selamat. Astra Meteor dikeluarkan pula. Dan juga sedikit lagi Burst. Burst Japanci bisa pergi ditembak lagi. Dan Augen pun harus meregang nyawa di area tersebut. Udah kena pasif Sansnya dari coba lihat. cewek. Sansnya, oke San, sabar, relax, tenang, Santi. Gak kena. Enggak Nggak apa-apa. At least ngepok aja dan bahkan lihat cewek datang di Piu. waktu yang tepat. Tapi ternyata Piu tidak tumbang juga. Bakal coba dikejar sama Keyboy dan Sans. Oke, piunya hampir saja Cipopo. Piunya sedikit lagi. Itu Yes. tadi banyak momen hampir tuh. Nyaris ya, hampir nyaris. Oh, apapun. dikejar loh sama Dapat Keyboy. ternyata. Dapat akhirnya, dikejar. Kena tembok dia tadi. Betul, emang dikejar ke ujung dunia, dia emang begitu tuh. Ke ujung banget, itu orang udah mau balik. Hey, Final Slash-nya connect kembali. Lagi dan lagi akankah mereka mau mengeluarkan begitu banyak source skill hanya untuk Keyboy seorang? Karena tadilah impact-nya tuh. Tadi Iya. udah kelihatan mereka all in terhadap Keyboy. Malah mereka yang habis. Ya, Iya. apalagi roamer. Keyboy sebagai roamer udah mendapatkan 2 poin kill. Ya, jadi memang ada damage juga yang bisa disumbangkan oleh Keyboy. Apalagi dengan concussive blast yang dibawakan dia. Dia dapat 2 poin kill, dia juga yang jadi sandbag. Jadi ya Keyboy benar-benar menutup celah dari AP Brand untuk bisa masuk ke area jungle dari tim Onyx. Malah Onyx Oh, dia dikejar. nge-pressure. Wah ini yang kamu bilang kok, damage-nya udah mulai berasa. So Dibalikin. berbeda dibandingkan game pertama ya. Benar, dibalikin game pertama tadi. Lihat bagaimana Kairi levelnya under, sekarang levelnya ada di atas dari KLTZ. Dan bahkan dengan item seperti ini, unggul 1 item damage dengan hanya 1 item defense. Ini bakal gak cukup untuk AP Brand. 2 menit lagi dan apakah dia bisa menuju ke level 15-nya? Sekarang udah level 12 nih. Biasanya kalau Nolan bisa banget. Iya, kalau Nolan tuh Itu cepet cepet banget banget. loh. Ngeri. Satu lagi. Gila sekarang bedanya 4 level loh di Iya. KLCC. Astral Spill tadi dikeluarkan, Purple Buff udah nongol kembali. Kairi akan langsung hadir untuk bisa melumat habis ke arah Purple Buff tersebut. Ya Boots juga udah mulai ngejagain dan lagi-lagi cover dari Boots sih selalu on point ya. Yap. Dengan penalty zone-nya. Jadi siapapun yang kelihatan low dari sisi Onyx tentunya akan cepat datang coverannya. Nah, coba Flaptezima coba sedikit mau ngeluarin Final Slash mundur lah. Mikir dulu dia. Dan mikir juga lagi. pemilihan Odette di sini ya, dimana Odette kan punya flicker. Memang dia punya flicker, tapi ketika flickernya sudah tidak ada, dia akan jadi bulan-bulanan juga. Kena tembak lagi. Dan Tapi- sebenarnya kayak udah tinggal dicicil aja sama Sans. Iya, pokoknya ditembak terus tuh lihat. Dari mananya sendiri gak bakal habis-habis ya. Seperti biasa mungkin kalau yang kita lihat-lihat dari habitnya Sans dia selalu menggunakan dari enchanted talisman yang dia bawa ya Om ya. Dan bebas banget juga. Bebas banget. Untuk Lord Lord. dia. Lord yang sangat-sangat gratis tadi. Karena semua fokus perhatian dari AP Brand menjaga biar KLTC ini bisa dapetin buff-nya. Jadi memang terbuka untuk objektif yang lain dan Keyboy Suns. Duo, Roamer dan juga Midlane selalu berjalan. Waduh. Dan udah menjalankan tugas mereka dengan sangat baik sampai dengan sejauh ini. Lihat semua rumput nggak ada yang warnanya hijau terang. Hijau bocor. Dibuka semua. Hijau gelap jadinya kan. Jadi jaga 30 detik lagi sebelum level 15. Akankah Kairi bisa touchdown ke level 15? Mari kita saksikan bersama-sama. Iya, gak cuma dari junglernya juga bakal yang berbeda level, tapi dari gold lane-nya ini dari Super Marco benar-benar ketinggalan 3 level dibandingkan cewek. Yap, sementara itu untuk sekarang coba lihat Boots-nya. Mencoba untuk bisa memainkan dari psikologis lawan. Tapi di tempat yang lain, mereka semua Astralico-nya lagi dibentangkan dengan adanya Lord yang akan siap menabrak masuk lagi ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Vibran, ditembakkan lagi. Super Marco sudah memiliki 1 Golden Star, sementara itu coba lihat mereka berganti untuk masuk ke bagian depan. Namun di bagian belakangnya Keyboy. Oh my god, Keyboy-nya berhasil dihancurkan, tapi Burst-nya sendirian. Ditembakkan oleh Super Marco yang ada di bagian belakang dengan attack speed yang udah begitu tinggi. Namun Burst-nya masih berhasil selamat dengan adanya Kairi yang memberikan sebuah backup-an kembali. Wah itu bukan hanya backup-an tapi juga tekanan mental ya ke arah seorang Piu karena sekali kena damage dari Kairi, wah Piu-nya benar-benar harus respect sih. Langsung mundur untuk melakukan heal. Nah, Kairi juga berhasil untuk menjalankan Nolan dengan maksimal. Iya. Level 15 di 958 tadi. 958 Om ya. 958. Wah, Gila, 958 guys. kenyang Level banget. 15. Cepet banget, udah level, beda 5 level loh dibandingkan Yep. KLTZ. Bener-bener under pressure bagi KLTZ dan bahkan dia under farm juga.
Ini tugasnya Keyboy di awal yang mengganggu itu jadi satu faktor penentu juga. Adanya gap level sampai dengan sejauh ini. Dan Onyx gantian. Sekarang mereka lah yang unggul sampai dengan 12.000 gold difference. 12.000 ya. Ya. Ya, mau Mereka 13 balas lah. apapun yang terjadi di game yang pertama ya Ci ya. Game pertama mungkin kita ngeliat oke lah, Epic Brand benar-benar mendominasi dengan network yang benar-benar gila Iki. banget. Tapi ini Onyx lebih gila lagi di game kedua. Masih bisa Hampir ditabrak aja. mungkin. Hampir aja itu loh, tapi Keyboy yang coba memberanikan diri langsung masuk. Guna untuk bisa mendapatkan lagi ke arah cewek, satu. Bestari ada di bagian tengah dan sekarang Auguen-nya tidak berkutik dengan adanya Speedy Life langsung dihancurkan. Tapi Piu-nya tidak sempat untuk mengeluarkan dari Swan Song lagi tadi dan namun sekarang pertempuran kembali terjadi. Flaptesi-nya terkurung sendirian 11 menit 40 detik dan waktunya untuk mereka karena Sunshine langsung flicker ke tempat yang lain dan game kedua harusnya akan menjadi milik dari Onyx juga dan selesailah sudah. Onyx 2-0 match point. Game kedua yang ternyata lebih mulus dan bahkan benar-benar perfect banget. Dominasi dari tim Onyx di game kedua benar-benar nggak bisa ngebuat Epic Brand berbuat banyak. Yes, dari Epic Brand mereka benar-benar gak bernafas juga bisa kita bilang. Bagaimana Kartizi. Itu gold difference yang sangat jauh dari kedua jungler. Dan bahkan dengan defense item yang dimiliki oleh Epic Brand tadi. Mereka belum punya item yang bisa menahan. Ternyata gitu Besarnya ya. burst damage yang dimiliki oleh Onyx. Main grok tuh gitu guys. Ganggu terus ya buat Ganggu growth-nya. terus pokoknya. Ya barilnya dia tadi yang nutupin tuh. Yang purple buff-nya muter jauh. Iya ya. Itu bisa buat difference yang jauh juga. Dari perbedaan level. Wow. Dan Gokil sih. ini benar-benar berbeda jauh banget sama game pertama. Ya game pertama mungkin aduh gak ngerti gua Onyx. Itu game pertama kita udah kayak ketar-ketir sih. Targetin. Ya, Kayak ngeri bener-bener lah Tapi kayak kan mereka ngebaca juga kan, Iya. ngebaca. sabar. Game kedua dikuasain total. Iya, tapi Game kedua tuh persis sama kayak Epic Brand game pertama. iya, bedanya ya game kedua ini Versi menang ya game kedua. ya Versi menang. cepat, Versi cepat, versi meyakinkan. Sama satu Bisa lagi, meyakinkan. kita nggak ngelihat Piu main sama sekali. Iya. Nggak ada sama sekali Odette dengan Swan Song. Gak bisa Ada sempat kelihatan Swan Song. dua kali doang. Swan Songnya ada Itu tadi pun keluar. nggak lama kan? Iya, itu pun gak lama. Ditembak terus sama Novaria, Sans. Gimana? Nggak bisa sama sekali tadi. Jadi memang dari strat mereka juga nggak bisa nahan. Mhm. Apalagi nih ya, gangguan yang masuk dari Keyboy. Ini karena midnya juga Odette tadi. Mhm. Ini nggak bisa membantu terlalu banyak. Iya. Mino cuma bisa nge-heal, jadi otomatis pasti gangguannya masuk. Apakah akan menjadi game yang sangat cepat? Tapi sekarang kita lihat dulu MVP-nya akan jatuh ke tangan siapa? Apakah dari Sans? Gila Sans kah? Tapi Wah, Keyboy Keyboy lagi. Ini Boy, pemain mantap banget Boy, memang gila Boy. banget ya. Gue pertama kali ketemu Keyboy itu di MDL season 1 Ci. Oh, Itu juga Keyboy masih jarang main tuh. iya. Masih ngeliatin temennya main. Masih belajar ya. Udah di Onyx tuh. Gila Udah di Onyx waktu sekarang. itu tuh MDL season 1. Sekarang gokil. This is Keyboy. Yosh. MVP di game yang kedua dengan 91% kill participation dan 8 assist yang dibutuhkan. Dia bawa emblem tank